Pemirsa, PT Lapindo Brantas berencana mengebor kembali wilayah Sidoarjo, tepatnya di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah pengeboran baru ini hanya berjarak 2,5 km dari lokasi semburan di Kecamatan Porong yang menyebabkan bencana lumpur panas Lapindo sejak tahun 2006 lalu. Under an exploratory gas well in eastern Java, the newest disaster to befall Indonesia was looming. PT Lapindo Brantas akan kembali mengebor gas di wilayah Sidoarjo, tepatnya di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi pengeboran baru ini hanya berjarak 2 km dari Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong yang terendam lumpur sejak tahun 2006 lalu. Total semburan lumpur Lapindo 10 tahun lalu mengubur lebih dari 650 hektar di 3 kecamatan, menghancurkan 15 desa dan puluhan ribu warga terusir dari kampung halaman mereka. Menurut Ketua Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo, sumur baru Lapindo berpotensi mengulang malapetaka lalu karena jarak yang terlalu dekat dengan lokasi semburan di sumur Porong. Sebenarnya yang kita kaji itu tahun 2010 dulu. Pada waktu itu kita sudah memberikan gambaran bahwa ada beberapa radius daerah itu sudah sampai sekitar 1,5 kilo, bahwa di situ sudah menunjukkan ada gejala-gejala semburan gas. Itu berarti menunjukkan bahwa di daerah situ ada retaan. Terus itu tahun sekitar 2010, itu adalah terakhir penelitian kita. Tapi pada waktu sebelumnya mereka juga sudah membuat patahan, buat retakan yang memanjang dari Watu Kosek sampai ke Madura, panjang sekali. Nah, itu melewati daerah yang mau dibor itu tadi. PT Lapindo berencana mengebor sumur baru itu di bulan Maret 2016. Pengeboran dilakukan karena produksi gas Lapindo menurun. Rencana pengeboran yang meliputi 2 sumur di Tanggulangin ini sejatinya telah disetujui SKK Migas sejak 2011 lalu. Tanggulangin 3, plan kita untuk gas plan ini memang didesain untuk 5 mmscm. Oh gitu. Ya. Nah, rencana penambahan kapasitas produksi dari 2 sumur lagi ya Pak ya? Ya, sumur Tanggulangin 1 dan Tanggulangin 2. Dua-duanya ada di Desa Kedung Banteng. Meskipun Lapindo menjamin pengeboran kali ini tidak akan mengulangi bencana lumpur yang lalu, sejumlah warga mengaku khawatir. Selama 4 tahun, warga pun menolak rencana pengeboran itu. Pasalnya, lokasi pengeboran hanya berjarak 100 meter dari tempat tinggal warga di Desa Kedung Banteng. Warga menuntut Lapindo membeli tanah mereka dan mempersiapkan rencana relokasi warga ke tempat yang lebih aman dari resiko semburan lumpur. Trauma. Karena Lapindo di Reno Kenongo. Kan itu warga. Khawatir Pak ya? Khawatir. Kalau boleh dibor, tapi warga minta dijual. Khawatir juga Pak. Nah, harapan Bapak Pak sebagai warga seperti apa Pak kepada Lapindo dan pemerintah ini Pak? Nah, kalau bisa ya seadanya bagaimana intinya baiknya untuk masyarakat. Kalau memang harus dibangun seperti di Kaidau ya dibangun, kalau enggak ya nggak usah dilanjutkan. Ya gitu aja. Sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan ulang izin eksplorasi Lapindo kali ini. Terlebih di tengah perusahaan tersebut yang masih tersendat membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo sebanyak 68 berkas kompensasi. Rakyat tidak ingin malapetaka lumpur Lapindo kembali terulang. Tim Liputan Metro TV. Humas PT Lapindo Brantas menjelaskan eksplorasi sumur gas baru yang jaraknya hanya 2,5 km dari lokasi semburan lumpur panas Lapindo sudah mendapat izin dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga SKK Migas. Jarak antara
titik semburan di Porong sama di sini sekitar 2,5 km sampai 3 km itu sebenarnya sudah ada semuanya di dalam pembahasan UKL UPL. Jadi rekomendasi UKL UPL itu di dalamnya sudah membahas masalah ini dan ini semua dinyatakan aman semuanya. Makanya kenapa kita berani melakukan kegiatan eksploitasi lagi di sini? Ini berdasarkan dari UKL UPL yang sudah kita punya, yang sudah diterbitkan oleh BLH Sidoarjo tahun 2013 dan izin lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo tahun 2015 kemarin. Ya, dalam hal ini adalah SKK Migas yang membawai kita, yang menaungi kita, itu meminta agar Lapindo meningkatkan produksi gas yang ada untuk mensuplai kebutuhan gas di Jawa Timur dan untuk mensuplai juga jar gas yang ada di Desa Tanggulangin dan sekitarnya ini. Ya pemirsa, apa sebenarnya menjadikan latar belakang PT Lapindo Brantas kembali melakukan eksplorasi pengeboran sumur gas baru yang jaraknya hanya 2,5 km dari pusat semburan lumpur panas yang terjadi pada tahun 2006 lalu. Ada rekan saya, Rifai Pamone, yang akan menjelaskannya. Rifai, silakan. Ya baik, Wahyu Yoho, tentunya potensi dari adanya migas di wilayah Jawa Timur dan khususnya di wilayah Brantas Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daya tarik bagi PT Lapindo Brantas untuk kemudian melakukan eksplorasi dan rencana ini terus diupayakan untuk dilakukan hingga nanti penggalian sumur migas yang baru akan berlangsung pada bulan Maret. Namun saya akan ajak dulu Wahyu dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi saat ini atau mengetahui lagi bagaimana sebenarnya latar belakang dari keberadaan luapan lumpur panas Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 yang mengitari lokasi 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Luasan lumpur atau tanggul saat ini yang bisa menampung lumpur panas Sidoarjo mencapai 700 hektar dan seperti sudah kita ketahui ada lebih dari 3.000 berkas kepala keluarga yang harus diurus oleh PT Lapindo Brantas terkait dengan masalah ganti rugi di lahan seluas 700 hektar ini. Belum lagi di luar peta area terdampak karena pemerintah juga mengamanatkan untuk mengganti kerugian sosial yang diderita oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Namun kita akan melihat potensi migas yang ada di wilayah Jawa Timur ini memang sangat luar biasa, Wahyu dan juga pemirsa. Kita bisa bayangkan dari 100% cadangan migas nasional, 40% berada di wilayah Jawa Timur dan berada di 28 blok migas yang saat ini tengah tereksplorasi dan 1 blok diantaranya yaitu blok Brantas. Kita bisa melihat datanya untuk 1 blok Brantas saja termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo lalu kemudian Mojokerto dan juga Pasuruan. Sidoarjo atau Kabupaten Sidoarjo terdapat 43 sumur migas dan 29 diantaranya adalah milik dari PT Lapindo Brantas. Kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya ini adalah rencana eksplorasi dari PT Lapindo Brantas yang baru. Lokasi desa berada di Kedung Banteng dan Banjarsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Untuk 1 sumur yang saat ini sudah dalam proses pengerukan, Wahyu, berada di desa Kedung Banteng. Dan rencananya nanti hingga Maret dan seterusnya sepanjang 2016 hingga 2017, rencana eksplorasinya bahkan lebih dari 1 yaitu 4 sumur gas baru. Kedalamannya 1.000 meter. Ini dijelaskan oleh pihak SKK Migas dan juga PT Lapindo Brantas memang tidak lebih dalam dari sumur lama yang saat ini berada di wilayah Banjarpanji yang luapannya masih terus mengeluarkan material lumpur sebesar 30.000 meter kubik setiap harinya. Luas lahan di sumur baru nanti rata-rata 4.000 meter persegi dan kedalamannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi 1.000 meter dan yang paling penting adalah kita lihat kalau kita melihat jarak dari sumur lama menuju sumur baru dari wilayah Kecamatan Tanggulangin ini hanya berjarak 2,5 km. Saya akan tunjukkan perbandingan establis di slide berikutnya. Ini adalah kondisi terkini dari sumur Banjarpanji yang masih mengeluarkan material lumpur panas 30.000 meter kubik per hari rata-rata. Kedalamannya pada saat dilakukan eksplorasi di tahun 2006
hingga 3.000 meter. Menurut Rudi Rubiandini yang pada saat itu menjabat sebagai salah satu pejabat di SKK Migas, menyebutkan bahwa potensi rekahan dari keluaran lumpur panas di Sidoarjo di Sumur Banjar Panji ini bisa mencapai rekahan 6 km diameternya, berbentuk atau berdimensi bola, sehingga kalau kita bayangkan untuk diameter 6 km, 3 km ke kiri dan 3 km ke kanan dalam area lingkaran yang begitu luas, bisa saja ini sampai ke wilayah eksplorasi sumur baru di Desa Kedung Banteng yang berjarak 2,5 km. Tentunya bahaya atau potensi bahaya masih bisa terjadi. Kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah klaim perizinan dari PT Lapindo Brantas. Tadi sudah sempat disampaikan informasi bahwa sudah ada izin dari BP Migas yang kemudian berubah menjadi SKK Migas di sepanjang 2002 hingga 2013. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada sekitar 28 hingga 29 sumur migas milik PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Lalu PT Lapindo Brantas juga mengklaim bahwa dari pemerintah daerah, khususnya dari Kabupaten Sidoarjo, dari Badan Lingkungan Hidup telah mengeluarkan izin upaya kelola lingkungan dan juga izin upaya pemantauan lingkungan. Inilah klaim perizinan yang menjadi dasar untuk melakukan eksplorasi baru oleh PT Lapindo Brantas tanpa melihat kemudian masih ada kondisi sosial yang harus diperhatikan. Kita lihat di slide terakhir, ada sebuah pernyataan dari geolog UGM Yogyakarta, Agus Hendratno. Kami mengutip pernyataannya yang menyebut eksplorasi migas dekat lumpur Lapindo adalah yang mengedepankan pengetahuan teknis, akurasi, dan juga berharap libatkan nurani. Kenapa berharap libatkan nurani, Wahyu? Karena di sini masih ada permasalahan kondisi sosial, karena kita ketahui faktanya belum 100% warga di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang dekat dengan wilayah Kecamatan Tanggulangin, menyetujui adanya eksplorasi baru untuk sumur migas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Demikian, Wahyu Wiwoho. Ya, baik, terima kasih Rifa Ipamone. Pemirsa, PT Lapindo Brantas kembali membuka luka dan trauma warga menyusul rencana pengeboran sumur gas baru yang hanya berjarak 2,5 km dari pusat semburan lumpur panas di Sidoarjo. Rencana pengeboran ini juga menuai kritik di saat PT Lapindo tidak mampu membayar uang ganti rugi dan mendapat dana talangan sebesar 781 miliar rupiah dari kas negara. Lantas seberapa besar sebenarnya resiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas pengeboran baru ini? Kita akan tanyakan langsung dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di studio Primetime News malam hari ini. Ada anggota Komisi 7 Bidang Energi DPR RI, Adian Napitupulu. Selamat malam, Bang Adian. Terima kasih sudah hadir, dan juga nanti akan bergabung dari luar studio ada Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro, dan juga ada pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo. Selamat malam, Pak Amin. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Pak Amin, saya ingin tanyakan langsung ke Anda, apa sebenarnya kekhawatiran dengan adanya aktivitas pengeboran di sumur baru ini? Jadi dari hasil studi kita tahun 2010, itu memang radius yang dipengaruhi oleh semburan lumpur itu sampai 1,5 kilo sampai 2 kilo daerah itu pada waktu itu. Itu pertama. Yang kedua, di situ ada patahan yang dibuat pada waktu itu mulai dari Sungai Porong di daerah Gunung Waktu Kosek, memanjang melewati lumpur Lapindo, dan itu sampai ke Pulau Madura kalau nggak salah. Nah, kita kalau melihat seperti itu, pada waktu itu mestinya dari pihak pemerintah Sidoarjo mestinya sudah membuat tata ruang yang terkait dengan keberadaan dari hasil studi 2010 dan keberadaan patahan dari Watu Kosek itu. Semestinya sudah ada RT/RW yang dibuat begitu ya, Pak Amin ya, tapi artinya sampai sekarang belum ada itu dibuat. Saya nggak melihat itu. Mestinya kalau ada RT/RW mestinya ada batasan di situ. Ya. Patahan itu bisa membatasi berapa sih jarak yang terbaik dari satu pengeboran itu. Saya sendiri tidak tahu persis patahan itu ada di mana. Titik pengeboran itu ada di mana. Ya. Tetapi ini kan ada patahan yang disebabkan oleh aktivitas di tahun 2006 kemarin itu, Pak Amin. Seberapa besar sebenarnya dampaknya jika dengan adanya aktivitas baru ini, dengan adanya atau jarak yang sangat berdekatan dengan pusat semburan sebelumnya dan juga patahan ini sendiri?
Kalau kita melihat patahan ini kan dimunculkan oleh mereka untuk menjawab bahwa semburan lumpur lapindo yang kemarin itu keluar karena ada patahan itu. Artinya apa? Kalau mereka juga mau melakukan pengeboran di dekat patahan itu kan berarti kan bisa membahayakan. Artinya bisa sama dengan keadaan pada waktu di 2006 itu. Akan keluar lagi semburan lumpur panas lagi begitu Pak Amin? Ya, kita mengkhawatirkan itu. Makanya kalau misalnya mereka, mestinya harusnya ada keterus terangan lah. Ya, baik. PT Lapindo menegaskan. PT Lapindo. Ya, menegaskan aktivitas pengeboran ini hanya sampai kedalaman 1000 meter. Ini lebih dangkal begitu dengan semburan pertama dulu yang hingga mencapai 4000 meter. Tapi bagaimana, apakah ini tetap masih beresiko? Dan juga saya ingin tanyakan nanti ke Bang Adian termasuk pantauan dari DPR nih, apakah memang luput Bang Adian? Ya. Dari pantauan Komisi 7, apa yang dikeluarkan izin ini oleh pemerintah ke Lapindo? Tahan sebentar, kita akan kembali usai jeda berikut ini di Prime Time News. Ya baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Bang Adian. Bang Adian, apakah ini luput dari pantauan DPR? Ada aktivitas pengeboran baru yang hanya berjarak 2,5 km, sangat dekat. Sampai hari ini sejak saya pindah Komisi 7 Oktober yang lalu belum pernah ada pembahasan soal ini di DPR. Jadi kalau dibilang luput ya luput. Artinya kita tidak mengikuti dan tidak pernah dibicarakan di parlemen. Paling tidak itu yang saya ketahui sejak Oktober sampai hari ini. Kalau begitu ya memang segera harus dibuat rapat kerja dengan kementerian terkait tuh. Ya. Baik kementerian ESDM maupun kementerian lingkungan hidup. Kita harus pertanyakan ini seperti apa. Karena ini kan jadi rumit ya. Kemarin di pemerintahan lalu pemerintah tanggulangi hampir sekitar 9 triliun kalau tidak salah untuk ganti rugi dan sebagainya. Lalu dikategorikan bencana alam. Kemudian kalau dibilang itu bencana alam, patahan bumi itu kan tidak 1 cm, tidak 1 meter, tidak 2 meter seperti pohon patah. Kalau ada pergerakan dan terjadi patahan di bawah bumi itu dia bisa puluhan kilometer, bisa ratusan kilometer bahkan dampaknya. Nah kalau jaraknya cuma 2,5 kilometer seperti ini, masa kita bilang tidak berdampak, tidak berakibat negatif dan sebagainya, kan tidak masuk akal. Kalau kemudian dikatakan bahwa ini kesalahan prosedural dalam secara teknis pengeboran, yang kemarin kan mereka ngebor cuma 1.500 meter, sekarang 1.000 meter. Siapa yang bisa ukur rakyat? Bagaimana memantau bahwa itu betul-betul 1.000 meter? Kan apalagi jaraknya sangat berdekatan dengan jarak yang berdekatan, dengan dalam yang tidak terlalu jauh, sangat besar potensinya. Nah maksud saya begini, kenapa sih kita gemar berjudi dengan nasib rakyat? Seberapa berharganya sih uang yang didapatkan dari keuntungan itu dibandingkan nasib rakyat di sana? Tadi saya baca di berita, saya dengar berita katanya tidak ada penolakan dari warga. Ya tidak akan ada penolakan dari warga dong. Kepala keluarga di sana sekitar 800 orang di satu desa itu. Aparat yang jaga 500 orang. Alasan dari Lapindo adalah ini memenuhi tuntutan dari pemerintah untuk menghasilkan migas yang lebih tinggi lagi. Karena dalam 10 tahun terakhir ini drop dari blok di Sidoarjo di sana. Banyak alternatif lain. Kalau kita bicara migas sebagai salah satu alternatif energi, kan banyak alternatif lain. Dan pemerintah kan tidak kemudian serta-merta harus migas saja, yang lain tidak. Alternatif energi terbarukan saja masih banyak yang harus dicoba. Artinya jangan bertamengkan pemerintah untuk menutupi keserakahan mereka sebagai pengusaha yang kemudian seolah-olah menghalalkan segala cara. Ada hal yang menarik saya pikir. Bagaimana mungkin untuk sebuah desa dan 800 kepala keluarga yang jaga persoalan ini sampai 500 orang personil polisi? Apa nggak berlebihan itu? Bisa dikatakan satu orang personil polisi itu menjaga 2 kakak. Ya. Sepertinya ada sesuatu yang bertanya-tanya dari situ. Kalau dibilang aman, kenapa harus sampai 500 orang? Berarti ada yang tidak aman. Ada penolakan besar di bawah sana, potensi itu mereka ketahui, mereka kirimkan aparat dan sangat banyak. Kalau begitu jangan bungkam dong suara rakyat dan aparatur seperti itu dalam jumlah besar. Kami sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi PT Lapindo Brantas untuk bergabung dengan manajer Humas Arief Setio Widodo. Yang tadi juga sudah sempat berjanji akan bergabung dengan kami melalui sambungan telepon, namun sampai sekarang masih belum bisa tersambung. Saya ingin kembali ke Pak Amin. Pak Amin, kalau tadi dikatakan oleh Bang Adian begitu ya, jangan berjudilah atas nama keselamatan atau nasib rakyat. Sebenarnya kalau dari analisis atau studi yang telah dilakukan dari blok di Sidoarjo saja, ada tidak sebenarnya memang kalau tuntutan dari pemerintah harus eksplorasi migas lagi di tempat lain, bukan di tempat yang sangat berdekatan ini dengan pusat semburan sebelumnya? Kalau kita melihat itu memang bloknya PT Lapindo, dia sangat luas dia.
kawasannya sangat luas. Memang mestinya bisa sampai ke arah Selat Madura ya, sampai jauh. Tapi kenapa dia milih di situ? Mestinya ya karena akses jalan tadi mudah tadi istilahnya itu. Kalau di tengah agak di pantai itu kan lebih mahal nantinya. Jadi pertimbangannya kos begitu ya, biaya ya? Iya. Ya, tetapi kompensasinya bisa sangat berat karena ada nasib rakyat atau warga yang masih trauma dengan tragedi di 2006. Kita akan lanjutkan nanti, tahan sebentar Pak Amin dan juga Bang Adian, kita akan lanjutkan sesaat lagi usai jeda. Exploratory gas well in eastern Java, the newest disaster to befall Indonesia was looming. Ya, baik, kami sudah tersambung dengan Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Elan. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Pak Elan. Saya ingin tanyakan langsung apa alasan SKK Migas untuk memberikan izin eksplorasi baru ini untuk sumur gas Lapindo yang jaraknya sangat dekat dengan pusat semburan lumpur kemarin? Begini Mas Bayu, pertama-tama saya jelaskan bahwa pertama-tama kami menyampaikan dari sisi manajemen saat ini sudah memerintahkan kepada Lapindo Brantas sementara menghentikan dulu kegiatan operasionalnya di lapangan. Ya. Kegiatan yang dilakukan sedang mereka lakukan sekarang adalah melakukan persiapan lokasi pengeboran. Jadi pengeboran itu belum dilakukan, mereka masih melakukan persiapan pengeboran lokasi, persiapan lokasi. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa melihat berita yang telah tersebar selama ini di media dan Pak Elan, informasinya bagaimana? Pak Elan, mohon maaf saya harus potong karena waktu kita juga terbatas. Jadi apa sebenarnya alasannya SKK Migas akhirnya mengeluarkan izin? Katanya setelah ini tertunda beberapa tahun terakhir, sementara ada kajian itu ada patahan yang ditimbulkan akibat semburan yang kemarin itu Pak. Jadi begini, izin itu bukan izin yang dikeluarkan oleh SKK Migas ya. Yang pertama adalah persetujuan melakukan kegiatan pemboran. Namun, setelah persetujuan melakukan pemboran itu, masih ada lagi proses yang harus dilalui oleh Lapindo, yaitu melakukan usulan persetujuan POFD, Plan of Further Development. Nah, itu yang belum selesai prosesnya. Ya. Belum selesai artinya belum bisa melanjutkan pengeboran gitu? Artinya begini, pengeboran belum dilakukan Mas. Ya. Pengeboran itu belum dilakukan karena rig belum ada di lokasi. Yang sedang dilakukan oleh Lapindo Brantas saat ini adalah persiapan lokasi. Ya, mereka sedang melakukan pengerasan lahan untuk supaya lahan itu bisa diinjak oleh rig ya. Gitu. Baik Pak Elan, mohon maaf saya harus potong karena juga ini audionya agak kurang baik. Pak Elan, saya ingin penutup singkat saja, sangat singkat. Bang Adian, tadi apa penjelasan dari Pak Elan tadi? Nggak jelas penjelasannya. Masih ada satu izin lagi, jadi belum bisa bukan melakukan masih ada izinnya lagi. Bagaimanapun juga investor itu tidak pernah mau bermain-main dengan modal yang diinvestasikan. Kalau sudah diberikan izin pengurukan dan sebagainya, mereka sudah berhitung tentang izin-izin selanjutnya yang pasti sudah harus mereka kuasai. Tidak mungkin mereka keluarkan sekian miliar rupiah hanya untuk pengurukan tanpa kepastian keluarnya izin yang baru. Nah, Pak Alan ini juga main-main menjawabnya. Artinya, ya maksudnya tidak boleh begitu dong. Kita harus lihat begini. Berapa sih yang dikeluarkan untuk izin pengurukan? Sekian miliar rupiah misalnya. Apakah mungkin begitu saja dikeluarkan oleh Lapindo Brantas tanpa kemudian memastikan keluar izin berikutnya? Tidak mungkin. Oke, baik. Kalau begitu nanti lanjutkan karena waktu kita sudah habis. Bang Adian, mohon maaf. Nanti akan ada rapat dengar pendapat juga tentang hal ini dengan pihak SKK Migas dan juga Kementerian SDM dan tentunya juga Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saya pikir mengeluarkan izin dari sini. Ada dua kementerian yang dipanggil, Kehutanan Lingkungan Hidup dan SDM. Oke, baik. Terima kasih Bang Adian Apitupulu dan juga tadi Pak Elan dan terima kasih Pak Amin Widodo bergabung dari Surabaya, Jawa Timur. Demikian perbincangan kami di Prime Time News malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.